ini akan kita pidanakan. Hati-hati aja ini pengacaranya, hati-hati gitu. Sudah, nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you. Sedikit pun nggak ada disisain buat Agus, dihabisin sama mereka. Kisruh uang donasi senilai 1,3 miliar yang disalurkan Denny Sumargo dan Gary Julian ke korban bencana alam di NTT, siapa sangka akan berbuntut panjang. Usai uang donasi tersebut disalurkan, gelombang serangan tidak hanya datang dari pihak Agus dan kuasa hukumnya, tetapi juga dari pihak internal yayasan. Sebagaimana diketahui, saat ini hubungan Gary dan Novi mulai renggang. Bahkan keduanya disebut-sebut terlibat perselisihan cukup tajam. Dan tak ayal, keduanya saling tuding satu sama lain di media sosial. Dan baru-baru ini, Denny Sumargo dan Gary Julian mendapat serangan cyber secara masif. Banyak yang menyebut serangan cyber tersebut erat kaitannya dengan kisruh donasi yang disalurkan ke korban bencana alam di NTT. Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan Gary Julian bahkan berencana mundur dari jabatan yang diembannya saat ini. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NP, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Semua WA di blok, sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu ya udah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dengan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi, jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. Ya sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Ya sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya gitu. Kalau emang gimana gini, kalau misalnya emang itu ya, kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Saya nggak merasa nyindir dia. Story-nya ditujukan untuk siapa, Kang? Ya, Yang waktu itu sempat kecewa dan untuk orang yang harusnya nggak perlu merasa ya. Nggak ada saya. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan uang donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Gua udah sebel banget. Paham kau, Ger ya? Sementara itu, kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, berencana melaporkan warga yang menerima bantuan uang donasi 1,3 miliar yang diberikan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian belum lama ini.
Rencana Farhad melaporkan warga penerima bantuan lantaran dinilai melanggar aturan terkait uang donasi yang masih berperkara. Sebelumnya, Agus Salim sudah terlebih dulu melaporkan 4 orang berinisial DS, BB, G, dan NP yang diduga keempatnya telah melakukan mufakat jahat, yakni mengalihkan uang donasi 1,3 miliar milik Agus Salim untuk disalurkan ke para korban bencana alam di NTT. Lantas, apa tanggapan Denny Sumargo menanggapi rencana Farhad Abbas yang akan memperkarakan warga NTT para korban bencana alam yang menerima bantuan uang donasi? Dan ini akan kita pidanakan. Hati-hati aja ini pengacaranya, hati-hati gitu. Sedikit pun nggak ada disisain buat Agus, dihabisin sama mereka. Ini sadis loh, ini lebih sadis daripada apa ya? Kalau maling ya, itu ngambil mangga apa karena lapar gitu. Tapi ini orang uang udah dari rekening Agus, tiba-tiba udah masuk, dia jamin nanti kembaliin, dia sikat kalau ada yang macam-macam. Tapi terbalik perannya. Tapi Denny Sumargo kan punya anak, punya istri, ya kan? Kok bisanya seperti itu gitu? Tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang... Kalau mereka pun bisa mengganti hukum, tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan, kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya, mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Dan kamu harus menjalaninya. Walaupun kamu bisa menggantikan, itulah hukum Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini. Bayangkan belum ada manfaatnya buat Agus, tiba-tiba kalian bagi-bagi ke bencana alam, ya kan? Itu kan peruntukannya berbeda. Jadi siap-siaplah mereka nanti untuk dihukum semuanya. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh DS, NP, G, dan PB. Mereka ini adalah otaknya ya, untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Terkait aliran-aliran dana milik Agus sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalihan dana donasi ini. Di sisi lain, Pratiwi Novianti mengaku down usai mendapat serangan dari banyak pihak. Ya, Novi dituding sebagai biang kerok terjadinya konflik internal di dalam yayasan. Tudingan muncul usai Denny Sumargo dan Gary Julian kompak menyebut ada pihak yang mencoba mengintervensi uang donasi agar tidak disalurkan ke para korban bencana alam di NTT. Sontak saja, banyak pihak menyebut jika orang yang mengintervensi ialah Novi.
Meski sudah berulang kali memberikan klarifikasi, sampai kini Novi terus mendapat cibiran dan serangan. Menanggapi berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya, Novi sempat mencurahkan isi hatinya melalui laman media sosial pribadinya. Jangan harap dapat memotong bunga harum jika yang kamu tanam adalah bunga yang bau. Tulis Novi dalam unggahan di media sosialnya. Jujur sebenarnya aku udah capek banget harus klarifikasi sana sini, bicara di media atau harus menjelaskan detail dan kronologi seperti apa. Tapi karena Mas selaku dari ketua yayasan saat ini PLT yang ada di Rumah Peduli Kemanusiaan memberikan statementnya di media sosial, jadi aku wajib untuk mengklarifikasi statement yang beliau berikan. Saya sebenarnya dari tadi nahan nangis, tapi saya nggak mau nangis. Nanti kalau saya nangis, saya dibilang lemah lagi. Tapi kondisinya memang saya diserang sama laki-laki. Sampai saat ini saya jadi diserang oleh beberapa oknum buzzer. Setelah 500 juta itu ditransfer, jadi saya nggak tahu limitnya itu, yang saya dapat informasi adalah limitnya 500 juta. Setelah 500 juta dikirim, saya emang memblok akses dari kenapa? Karena pada saat saya chat itu saya menunggu tidak ada respon dari beliau. Novi sepertinya mencoba untuk tegar dan sabar menghadapi banyaknya permasalahan yang dialaminya. Dan baru-baru ini terungkap kabar jika dalam waktu dekat Novi akan menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Bahkan Novi sudah menyelesaikan manasik. Kini banyak yang bertanya-tanya, mungkinkah ibadah umroh yang dijalani Novi erat kaitannya dengan berbagai permasalahan yang datang silih berganti? Benarkah Novi ingin mendekatkan diri pada Sang Khalik, mengadu atas permasalahan yang teramat pelik? Doain ya guys, kita berangkat tanggal 28 Januari 2024. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Di sana juga semoga kita sehat-sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya, dadah. Jadi insya Allah tanggal 28 aku berangkat sama Bibi Ami ya guys. Aku berangkat berdua sama Bibi. Masya Allah, doain ya semoga kita tanggal 28 lancar berangkatnya. Dan sekarang ini mana tuh? Nah, aku di jalan mau sambil bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan. Semangat semuanya! Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.